Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Tumorang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pada hari yang bahagia ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami masih dapat bersekutu dengan Tuhan melalui sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami dan penuhi kami dengan hikmat dan kuasa daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini adalah dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat 32. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku demikian sabda Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kedegilan hati tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala, terutama para pembesar-pembesar daripada orang-orang Yahudi ini, kepada Yesus, kita sudah berulang kali menyaksikannya dari teks-teks Alkitab, bahwa orang-orang Yahudi, terutama para pembesarnya, tua-tuanya, dan juga imam-imam kepalanya, mereka semuanya tidak suka
melihat Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Mereka berusaha menghempang Yesus untuk melakukan pekerjaan, baik pemberitaan firman, menyembuhkan orang sakit, memberikan kebebasan kepada orang-orang yang ditawan, dibelenggu oleh iblis, dan segala kesengsaraan yang lain. Mereka tidak suka Yesus melakukan pekerjaan itu. Mereka begitu benci terhadap Yesus oleh karena Yesus telah mengambil banyak perhatian dan juga orang-orang berdatangan kepada Yesus untuk mengikuti Dia. Di dalam teks kita ini dikatakan bahwa Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika Dia masuk ke bait Allah, di sana Ia mengajar orang banyak yang ada di situ. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, tentang kebenaran Allah, tentang kasih Allah, tentang kebaikan Allah, pengampunan Allah, bagaimana Allah memberkati bangsa Yahudi dan semua umat. Tugas yang paling besar memang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Sepanjang Dia melayani di bait Allah adalah tugas mengajar. Dan orang-orang Yahudi terkesima dengan pengajaran Yesus. Mereka kagum dan mereka banyak yang merasakan bersukacita karena Yesus memberikan kepada mereka pengajaran yang baik. Tentu saja pemuka-pemuka Yahudi ini, imam-imam kepala ini semakin merasakan bahwa mereka sudah ditinggalkan oleh orang banyak itu. Mereka cemburu dan mereka ingin menghentikan Yesus di dalam mengajar tentang kerajaan Allah. Itu sebabnya ketika mereka melihat Yesus mengajar di bait Allah, mereka menjumpai Yesus dan mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa apa engkau melakukan hal-hal itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu sebetulnya pertanyaan para pemuka Yahudi ini adalah suatu pertanyaan yang memang biasa saja. Mungkin mereka mau bertanya, apakah kepala rumah bait Allah ini memberikan izin kepadamu? Apakah engkau memang mendapatkan kuasa dari Dia? Mungkin saja begitu. Yang kedua, mungkin saja dia katakan, jabatan apa yang membuat engkau melakukan ini? Apakah engkau adalah seorang nabi? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, biasa memang tugas mengajar itu dilakukan oleh nabi atau rabi, guru-guru Taurat. Mereka melakukan pengajaran-pengajaran itu. Mereka mempertanyakan, apakah engkau adalah rabi? Apakah engkau nabi? Apakah engkau adalah orang yang mengerti tentang Taurat itu? Dengan kuasa apa engkau melakukan hal ini? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu bagi Yesus yang mengetahui isi hati manusia, Dia tahu bahwa sebetulnya maksud daripada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini adalah ingin mempermalukan Yesus di tengah-tengah orang banyak. Seolah-olah Yesus tidak punya kuasa apa-apa. Yesus tidak diberikan kuasa oleh apapun untuk melakukan itu. Dan kemudian Yesus mungkin akan malu
dengan situasi itu. Itu anggapan imam-imam kepala dan orang-orang tua-tua Yahudi ini. Bahkan orang-orang imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi ini melanjutkan pertanyaannya. Siapa yang memberikan engkau kuasa? Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ada dua hal yang mereka tanyakan. Dengan kuasa apa dan siapa yang memberikan engkau kuasa? Secara legalitas, mereka mencoba untuk bertanya bahwa orang yang harusnya memberikan dia kuasa adalah kepala bait Allah. Dan dia harus melewati prosedur dari imam-imam kepala dan juga kepala bait Allah ini, sehingga dia boleh mengajar. Dengan kata lain, jikalau dia tidak memenuhi persyaratan itu, maka mereka melihat bahwa Yesus tidak pantas untuk mengajar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mengajar di bait Allah adalah tugas daripada rabi-rabi yang memang biasa mengajar di sana, karena mereka dianggap telah mengetahui Taurat Allah. Tetapi Bapak dan Ibu, mengajar itu sebetulnya adalah tugas dari semua orang yang terpanggil oleh karunia Allah untuk menyampaikan kebenaran Allah, kehendak Allah, dan apa yang Allah ingin sampaikan kepada semua orang. Allah dapat memanggil siapapun untuk menyampaikan kehendaknya, karena Allah lah yang memilih setiap orang untuk melakukan tugas-tugas mengajar, menyampaikan kebenaran dan kehendak Allah, menyampaikan sabdanya, nubuatannya, dan segala hal yang berhubungan dengan rencana Allah. Allah lah yang menentukan, sehingga legalitas manusia hanyalah merupakan proses yang dibuat oleh manusia. Allah yang menentukan dan berhak untuk mengirim utusannya, baik menyampaikan firman, menyampaikan kehendaknya, dan menyampaikan nubuatan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, untuk itu Yesus memberikan pertanyaan juga kepada para tua-tua dan imam-imam kepala ini. Yesus mengatakan, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu." Bapak dan Ibu, saudara-saudara, dalam hal ini Yesus mau masuk kepada esensial daripada penugasan untuk mengajar sabda Tuhan. Sekali lagi, orang-orang Yahudi, tua-tua dan imam-imam kepala hanya memahami legalitas manusia di dalam melakukan pengajaran. Mereka belum memahami dengan sangat esensial bahwa setiap orang terpanggil untuk melakukan tugas mengajar kebenaran dari Allah, mengajarkan kehendak Allah, menubuatkan apa yang ingin Allah sampaikan kepada manusia. Tugas panggilan itu semata-mata datang daripada Allah, bukan soal legalitas manusia. Itu sebabnya Yesus berkata, "Saya akan jawab pertanyaanmu. Tetapi jawab dulu pertanyaan saya. Dengan kuasa apakah Yohanes melakukan tugasnya?" Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, imam-imam kepala dan para tua-tua Yahudi terbengong. Mereka tidak dapat menjawab apa-apa. Mereka berdiskusi, apa yang mau kita jawab? Jikalau kita katakan bahwa kuasanya datang dari surga,
maka dia akan mengatakan, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya? Karena selama ini imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini tidak mau menerima Yohanes dan pekerjaannya. Mereka menolaknya. Kalau memang datang dari Allah, kenapa ditolak? Bapak, Ibu, saudara-saudara, memang benar jikalau mereka percaya bahwa Yohanes melakukan tugas-tugasnya dengan kuasa Allah, maka sebaliknya mereka pun harus percaya dan menerimanya, bukan menolaknya dan juga menghasut orang banyak untuk menolak Yohanes. Mestinya mereka berada di dalam jajaran Yohanes, menerima pemberitaan firman yang disampaikan oleh Yohanes. Mestinya mereka juga mau dibaptiskan oleh Yohanes, tetapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka tidak menerima Yohanes. Lalu mereka diskusi lagi. Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut. Karena semua orang sudah menganggap Yohanes itu adalah nabi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tidak mau mengakui, mendengarkan, dan mengikuti apa yang dikatakan oleh hati nurani mereka. Mereka mencoba mencari jawaban yang sesuai untuk kepentingan mereka. Mereka ingin mengamankan dirinya sendiri. Itu sebabnya mereka mengatakan, kami tidak tahu. Bapak dan Ibu, kebenaran itu sebenarnya tidak boleh disembunyikan. Kebenaran itu harus kita katakan. Dan kita harus mengatakan iya atau tidak. Jadi tidak ada istilah tidak tahu. Sebenarnya dia harus katakan benar itu dari Allah. Atau sebaliknya itu dari manusia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, orang yang telah membutahkan imannya, kepercayaannya, hanya oleh gara-gara kepentingan pribadinya, keinginan daripada dirinya untuk dia boleh terus mendapatkan pengakuan di dalam kehidupan ini, orang tersebut tidak layak dipercayai ucapannya. Sehingga kita boleh melihat bahwa sebetulnya imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini tidak dapat dipercayai pembicaraannya. Tidak dapat dipercayai apa yang mereka ucapkan ketika mereka mengatakan tidak tahu. Mereka bukan tidak tahu, tetapi mereka tidak mau tahu. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, Yesus melihat mereka tidak mampu menjawab, maka Yesus mengatakan, kalau begitu aku pun tidak akan memberitahu kepadamu dengan kuasa apa aku menyampaikan firman ini. Dan siapa yang memberikan kepadaku kuasa itu, saya tidak akan menyampaikan kepadamu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, setiap orang yang percaya diberikan oleh Tuhan roh untuk dapat berkata-kata dengan benar. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi bukanlah orang yang percaya kepada Allah sehingga mereka tidak mampu untuk menyampaikan kebenaran itu yang sesungguhnya. Mereka hanyalah guru-guru yang mengajarkan Torah, yang mengajarkan Taurat Allah, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran Taurat itu. Sehingga dengan demikian mereka hanya pandai berkata, tetapi tidak percaya kepada apa yang mereka baca tentang Taurat itu. Saudara-saudara, kuasa yang memampukan Yesus untuk menyampaikan firman adalah kuasa dari Allah Bapa. Bapaklah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Dan kuasa itu juga diberikan kepada setiap orang
yang benar-benar mau di dalam persekutuan dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Kepada orang yang membukakan dirinya kepada kebenaran Allah, akan menyampaikan kebenaran Allah itu di tengah-tengah orang banyak. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mengajar itu adalah tugas daripada setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Allah harus menyampaikan kebenaran Allah, baik di persekutuan-persekutuan ataupun secara individu. Dia harus menyampaikan firman Allah. Dan dia harus memahami bahwa firman Allah harus disebarkan, harus disampaikan, harus menjadi suatu sukacita bagi setiap manusia. Dan Yesus melakukan itu. Dan dia tidak gentar menghadapi imam kepala dan juga menghadapi tua-tua bangsa Yahudi. Semoga kiranya kita dapat melakukan itu. Tugas panggilan memberitakan firman Tuhan adalah tugas panggilan setiap orang yang percaya. Orang yang percaya harus bersedia dan dengan sukacita melakukan pekerjaan memberitakan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, untuk menjelaskan bagaimana ketaatan kepada firman Tuhan ini, Yesus juga memberikan satu perumpamaan, satu cerita. Dia katakan kepada orang-orang Yahudi, tua-tua bangsa itu dan imam-imam kepala. Ada seorang yang mempunyai 2 anak lelaki. Lalu dia berkata kepada yang sulung, "Anakku, pergilah ke kebun anggur, bekerjalah hari ini." Anak yang sulung itu menjawab, "Baik, Bapak," tapi dia tidak melakukannya. Kemudian dia pergi kepada anaknya yang bungsu. Dia katakan, "Anakku, pergilah ke kebun anggur, bekerjalah." Anak itu mengatakan, "Tidak mau, Ayah." Tetapi kemudian dia menyesal telah melawan ayahnya, telah menolak tugas yang dikatakan oleh ayahnya. Lalu kemudian dia pergi ke kebun anggur dan bekerja di sana. Yesus berkata, siapakah sesungguhnya yang menuruti kehendak ayahnya? Bapak dan Ibu, sekalipun mungkin berat bagi orang banyak itu untuk menjawab, terutama bagi pembesar-pembesar Yahudi, tua-tua bangsa itu, dan juga imam-imam kepala, mereka menjawabnya, anak yang bungsu yang melakukan kehendak Bapa. Tentu inilah Bapak dan Ibu, saudara-saudara, yang Yesus mau katakan. Bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa. Meskipun kita tahu tugas itu akan penuh dengan tantangan. Kita harus melakukan pekerjaan yang berat. Dan kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita harus mau melakukannya. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jikalau Yohanes telah memberitakan firman, tetapi kamu tidak menurutinya, maka sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Sebaliknya, pemungut-pemungut cukai dan para perempuan sundal akan lebih dahulu masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab mereka mendengarkan lalu melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Yesus memberikan perumpamaan itu supaya semua orang tahu. Bukan soal kita menjawab ya, ya. Bukan soal kita bermanis-manisan seolah-olah ingin menyenangkan. Tetapi kemudian kita tidak melakukan sabda itu. Kita harus melakukan sabda itu sekalipun melakukannya dengan berbagai pengorbanan dan perjuangan untuk mewujudkan kehendak Allah. Di dunia ini banyak tantangan orang untuk menjadi taat kepada Allah melakukan pemberitaan firman. Banyak orang menolak, bahkan bukan hanya menolak, bahkan memberikan kepada kita ancaman-ancaman. Bahkan banyak orang yang mati terbunuh untuk melakukan kehendak Allah, untuk menjadi pekabar Injil, untuk menyampaikan kebenaran Allah.
mereka mati terbunuh. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketaatan kita melakukan kehendak Allah, itulah yang menjadi sukacita Allah Bapa di surga. Allah mencintai orang-orang yang taat melakukannya. Dan Allah menghargai semua apa yang telah kita lakukan, sekalipun hasilnya mungkin tidak semaksimal mungkin. Bisa saja kita hanya bekerja dengan waktu yang terbatas, dengan hasil yang minimal, tetapi Tuhan mencintai setiap orang yang melakukan kehendak Allah, meskipun tidak sedemikian besar hasilnya. Banyak orang yang bekerja untuk kemuliaan nama Allah, tetapi belum banyak yang dia lakukan. Tantangan telah dia dapatkan, kematian telah menghadangnya, dan dia telah mati. Tetapi Tuhan bersukacita atas semua pekerjaannya. Bapak dan Ibu, kita terpanggil untuk memberitakan kebenaran Allah, kehendak Allah. Mari kita lakukan. Mari kita bersungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah. Dan kita katakan, kuasa yang saya terima untuk menyampaikan firman Allah adalah kuasa dari Allah. Yang memberikannya adalah Allah juga. Maka kita akan dikuatkan dan dengan sukacita melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang telah memberikan sabda ini kepada kami. Berkatilah kami Tuhan, agar kami boleh sama seperti Yesus melakukan tugas panggilan kami, memberitakan firman dan dengan setia taat kepada Tuhan, agar kami boleh memberikan hasil seberapa besar pun itu. Kami yakini bahwa Tuhan menyukainya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.